renungan kita, Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau megari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu. Tuhan, aku berlindung padamu. Perhatikanlah teriakan minta tolong. Dengarlah seruan dan keluh kesah setiap pagi. Aku bersuka cita dan bersorak-sorai karena anugerah-Mu. Gubahan dari Mazmur 5. Saudara-saudara seiman, saudara-saudara lintas iman, lintas agama, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dan saudara-saudara dalam kemanusiaan. Hari ini dan untuk selanjutnya, saya mengolah ulang apa yang diungkapkan oleh Mazmur atau sang pemazmur pada masa lalu, pengalaman hidup dan kehidupan dia bersama dengan Tuhan, sekaligus pengalaman interaksi dirinya dengan komunitas masyarakat, dan juga pengalaman yang dia alami dan dia dapatkan dari para pemegang kekuasaan, para raja, para bangsawan, atau orang-orang yang memiliki kekuatan atau kekuasa dan kekuasaan. Pemazmur merasakan bahwa apa-apa yang ia alami semuanya ada dalam sepengetahuan Tuhan. Oleh sebab itu, ketika dia mengalami ketidakadilan, mengalami hal-hal yang tidak masuk akal secara logika, ia berhadapan dengan problema kehidupan, ada musuh, ada orang yang memusuhi dia, ada ketidakadilan, ada ketidakberesan, ada banyak hal yang seharusnya tidak terjadi, namun ia alami atau masyarakat alami. Nah, dalam konteks seperti itu, pemazmur tidak protes, tidak mengamuk, atau dia membuat sesuatu yang di luar dugaan. Melainkan dia berseru kepada Tuhan. Dengan kalimat-kalimat yang sederhana, aku berlindung kepada Tuhan. Tuhan, tuntun aku dalam keadilan-Mu. Karena ia berhadapan dengan ketidakadilan. Dia berhadapan dengan ketidakjujuran, kebusukan. Dia berhadapan dengan begitu banyak model kejahatan. Hal-hal yang merupakan tindakan-tindakan yang jauh dari kehendak Tuhan. Saudara-saudara, ketika seperti itu, pemazmur bercerita kepada Tuhan. Dia menyampaikan pengalaman hidup yang pahit seperti itu kepada Tuhan. Dan Tuhan menolong dia. Saudara, dalam konteks itulah saya bawa kepada kita dalam kekinian kita sekarang ini. Bisa saja saat ini saudara dan saya berhadapan dengan atau mengalami hal-hal yang seperti pemazmur alami. Kita mengalami ketidakadilan. Kita mengalami orang-orang yang tidak menyukai kita akibat kejujuran kita. Kita berhadapan dengan para pembual hanya sekedar omong, asal bunyi.
Kita berhadapan dengan narasi dan orasi kebencian. Kita berhadapan dengan orang-orang yang menganggap remeh hubungan baik dengan Tuhan, yang tidak peduli dengan doa-doa penyembahan, tidak pusing dengan jam-jam penyembahan kita, bahkan para pengejek, para pembual, dan orang-orang yang tidak menyenangi kebaikan. Orang-orang yang mengolok-olok, orang-orang yang hobi melakukan penyimpangan-penyimpangan. Dan masih banyak hal lain lagi yang saudara bisa lihat, alami, dan berkata-kata dalam hati saat ini tentang hal-hal yang busuk, yang tidak benar, tidak baik itu. Nah, jika seperti itu, maka mungkin saja kita bisa mengalami satu proses perbaikan, pembaharuan yang dialami oleh pemazmur. Ketika dalam keadaan seperti terjepit dan tidak masuk akal, tidak ada jalan keluar, pemazmur berkata, "Tuntun aku dalam keadilan-Mu. Ratakanlah jalan di depanku." Dia hanya pasrah dan dia mau ada jalan terbuka yang Tuhan lakukan buat dia. Pemazmur tidak meminta Tuhan untuk membuat jalan lain, tapi dia minta supaya Tuhan buka jalan yang ada di depan dia. Dan bagaimana dia meminta? Bagaimana kita meminta? Ada jam dan waktu kita sekarang ini. Kita bisa berbisik sekarang ini. Anda ada di mana? Ada di tempat tidur, di ruang-ruang rumah sakit, duduk meja kerja, di transportasi umum, atau sementara duduk santai di ruang tamu, di dapur, atau dimanapun. Pada saat seperti inilah waktu terbaik untuk berbisik kepada Tuhan. Waktu terbaik untuk berkata-kata kepada Dia dari dalam hati kita. Dan katakan, "Tuhan, aku dalam perlindungan-Mu. Tuhan, aku berseru kepadamu. Tuhan, tuntun aku dalam keadilan-Mu, karena ada ketidakadilan di sekitarku. Tuhan, aku ketakutan, aku tidak berani, aku khawatir, aku putus asa." Kita berkata, "Tuhan, aku mau berlindung padamu. Perhatikan teriakanku, minta tolong. Dengarlah seruan dan keluh kesahku." Dan kemudian kita bersuka cita serta bersorak-sorai karena Tuhan. Saudara, jadi bukan nanti, bukan sebentar, tapi ketika mulut dan mata kita bekerja sekarang ini dan tangan kita bekerja sekarang ini, suara hatimu bisa berbisik kepada Tuhan, bisa berbicara kepada Tuhan dengan suara yang tidak terucapkan. Meminta Dia untuk melindungi kita, meminta Dia untuk meratakan jalan di depan kita, meminta Dia supaya ada hal-hal yang sulit yang kita dapat menjadi terurai karena Tuhan menolong. Berikan kita kekuatan untuk berhadapan dengan segala macam itu. Kita minta kekuatan Tuhan agar Dia menolong kita. Dan lebih daripada itu, kita mengatakan kepada Tuhan, "Engkau memberikan kepadaku berkat
Engkau memberikan kepadaku anugerah. Engkau menjadikan aku kuat, kokoh, dan teguh. Aku tidak akan takut akan banyak hal yang lain di sekitarku. Itu yang harus kita terjadi. Itu yang harus terjadi dalam hidup dan kehidupan kita. Karena kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak dari Dia yang Maha Kuasa. Amin. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera. Bersama-sama kita sebangsa dan setanah air melawan COVID-19 dengan